Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh semuanya. Kali ini Pawone Inyong mau bikin makanan khas lagi. Makanan tradisional ini soto Sokaraja atau makanan khas dari Banyumas juga, tapi kali ini yang berkuah-kuah. Dan bahan-bahannya cukup banyak, perintilannya ada bahan kuah, sambal, dan isiannya juga. Nanti kita akan pisahkan satu-satu biar kalian gak bingung, dan simak videonya sampai habis biar kalian gak ketinggalan step by stepnya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu untuk bahan kuahnya. Di sini bahan kuahnya saya sudah siapkan untuk bumbunya, dan ada juga balungan ini buat seger-seger, dan ayam juga. Ini ayam sebenarnya ikutnya ke isian, cuma nanti kita masukkan ke kuah biar bumbunya meresap. Dan untuk bumbunya di sini ada bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, ada garam juga, lada bubuk, dan kaldu jamur. Dan ditambahkan juga kemiri. Nanti kita siapkan juga air secukupnya, kurang lebih 5 liter, disesuaikan aja sama banyaknya bumbu. Lanjut yang kedua, ini bahan sambal, ada sambal kacang. Sambal kacangnya saya persiapkan yang enggak terlalu pedas ya, karena di rumah ada anak, jadi kita bikin yang enggak pedas. Dan tetap siapkan cabai rawit untuk sambal pedasnya. Untuk sambal kacangnya di sini saya pakai kacang goreng ditambah dengan gula merah, ada garam, bawang putih, dan juga cabai merah. Untuk cabai rawitnya nanti kita akan masukkan ke kuah untuk direbus bentar, baru nanti kita akan haluskan dan ditambahkan kuah untuk tambahan pedasnya. Yang terakhir bahan isian, di sini saya siapkan toge, soun atau bisa pakai bihun, ada kupat atau ketupat. Ini saya pakai kupat plastik, ada jeruk nipis juga, ini opsional, bisa pakai bisa enggak. Ada kecap, daun bawang dan seledri, dan juga tentunya bawang goreng. Nah, untuk jeruknya ini pokoknya kalian bisa pakai bisa enggak, sesuai selera aja, tapi kalau saya senangnya yang agak kecut-kecut gitu, jadi saya tetap pakai. Dan kalian bisa juga siapkan kerupuk. Kita lanjut masak. Di sini saya siapkan dulu kuahnya. Di sini 5 liter kurang lebih, dan ini balungannya kita langsung masukkan aja. Kita tunggu sampai agak mendidih gitu ya. Sambil nunggu mendidih, kita haluskan dulu bumbunya. Dan setelah bumbunya halus, kita tumis bumbunya sampai harum di tempat yang terpisah. Kita tumis sampai harum, pokoknya di kira-kira aja sampai bumbunya mateng. Kita aduk-aduk. Dan kita juga sekalian tambahkan lada bubuk, kaldu jamur, dan garamnya biar ada rasanya sekalian di sini ya, biar ikut ketumis dan diaduk-aduk sampai rata, baru nanti kita akan masukkan ke kuahnya yang sudah kita didihkan tadi. Lanjut kita akan masukkan bumbunya ke kuah yang sudah mendidih. Kita masukkan semua bumbunya sampai tidak ada yang tersisa tentunya. Untuk garam, lada, dan kaldu jamurnya bisa ditambahkan lagi nanti saat kalian nyicipin si kuahnya udah enak apa belum, udah pas atau belum bumbunya. Kalian juga bisa tambahkan sedikit gula pasir. Kalau kalian ngerasa kurang manis, kalian suka rasa yang agak manis-manis gitu, boleh ditambahkan. Dan di sini saya masukkan ayamnya biar nanti ikut berasa bumbunya dan meresap gitu. Ini opsional ya, saya tambahkan batang daun bawang dan daun seledri. Kalian bisa tambahkan bisa enggak, tapi kalau aku sih sukanya ditambahin ini biar seger gitu loh rasanya. Agar sambil nunggu kuahnya mateng, kita siapkan sambal bawangnya. Ini cabenya sudah aku goreng sama bawang putihnya.
digoreng bentar aja nggak apa-apa, biar enggak apa ya, ada rasa langunya atau rasa mentahnya gitu. Kita alusin semuanya sampai bener-bener halus. Kita tambahkan garam kalau kesusahan gitu, biar garamnya tuh bikin nggak licin. Dan nanti itu kacang tanahnya kita blender dulu kalau ada blender, kalau enggak ya langsung ditumbuk di sini aja karena ini ulekannya kecil. Dan ini sudah di blender kacangnya, tapi tetap aja kita bakalan kewalahan karena harusnya pakai ulekan yang lebih besar gitu loh ya. Ini dihaluskan sampai kacangnya itu benar-benar halus kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sesuai selera dan sesuai kemampuan aja. Dan di sini kita bisa cicipin rasanya juga, kalau terlalu asin bisa dikurangi garamnya. Pokoknya takarannya ini sesuai feeling aja ya. Kalau dirasa udah halus, kalian bisa aduk-aduk dulu, lihat barangkali masih ada yang utuh, dan kalian tambahkan gula merahnya, dihalusin juga bareng sama kacang dan cabenya. Dicampur sampai rata, karena nanti kalau nggak rata ada yang asin, ada yang manis, jadinya nggak enak. Pokoknya sebisa kalian aja lah ya, dicampur sampai benar-benar rata dan semuanya tercampur dan keulek sempurna. Nah, kalau sudah sesuai keinginan, sudah teksturnya sudah pas dan sudah tercampur, ini kita sisihkan aja, nanti tinggal ditambahkan sedikit air. Nah, kita cek lagi kuahnya, dan sepertinya kuahnya sudah siap, ayamnya juga bentar lagi mateng. Sebelum diangkat kita akan masukkan dulu cabai rawit yang udah kita siapkan tadi. Nih cabai rawit buat sambelnya, kita ikut rebus di sini. Kalian pastikan dulu kuahnya rasanya udah pas atau belum sebelum diangkat. Dan ini ayamnya bisa diangkat, dipisahkan dan nanti digoreng buat isian. Cabenya juga kalian pisah-pisahin buat sambelnya. Pokoknya ini kuahnya bakalan seger banget karena ada balungannya juga. Tinggal ambil ayamnya aja dan kita sisihkan, nunggu isiannya siap. Nah, ini semua isiannya sudah siap. Kupatnya udah dikupas, di sini ayamnya udah digoreng, ada togenya juga, dan ini sambal kacangnya udah dikasih air tapi jangan terlalu encer ya. Dan ini sambal pedesnya juga udah ada, sounnya juga udah siap, untuk daun seledri dan daun bawangnya udah ada. Pokoknya udah siap semuanya. Tinggal siapkan mangkok, masukkan ketupatnya sesuai selera dan sesuai keinginan kalian, mau sedikit atau banyak, boleh disesuaikan dengan selera perut kalian. Kalau yang nggak ada ketupat, kalian bisa pakai nasi, dimasukin nanti aja nasinya atau ditaruh terpisah. Dan kalian cukup tambahkan soun atau bihun dan isian yang lainnya. Di sini saya tambahkan sounnya dikit aja karena udah ada ketupatnya, dan ditambahkan juga sama kecambah ijonya. Tambahkan juga ayamnya sesuai selera, lagi-lagi sesuai selera, mau sedikit atau banyak. Kalau untuk jualan ya disesuaikan banyaknya ya, tapi kalau untuk dimakan sendiri, bikin sendiri, mau banyak juga boleh, enggak juga sesuai selera aja intinya ya. Dan kita tambahkan sambal kacangnya. Ini enaknya sih agak banyak ya dikasihnya, biar nanti si kuahnya itu kental gitu. Pokoknya ada tekstur kacangnya, pokoknya enak banget. Ini sotonya beda dari soto yang lain. Dan tambahkan juga daun seledri dan daun daun bawangnya biar seger. Dan tambahkan juga bawang goreng yang banyak aja pokoknya karena buat sendiri. Dan yang terakhir
tapi bukan yang terakhir. Ini ditambahin kuah. Tambahkan kuah secukupnya. Kalau yang suka banyak juga boleh dibanyakin. Tambahkan kuahnya. Kuahnya ini bakalan seger banget, pokoknya kalian juga harus coba di rumah. Nah, pelengkap yang terakhir adalah kerupuk. Kerupuk ini biasanya kalau di Banyumas tuh kerupuknya warna-warni. Dan jangan lupa sambal yang sudah disiapkan kita tambahkan untuk penambah selera. Dan yang terakhir kecap. Untuk jeruk nipisnya kalian bisa tambahkan atau bisa juga enggak. Dan ini dia soto Sokaraja by Pawone Inyong. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.